Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Febrini dari semester 5A. Di sini saya akan meresum jurnal Mimba Justisia yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak, namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dan bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya. Jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu sesuai dengan pasal 64 ayat 3, kemudian pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang perlindungan korban dan sanksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, pada pasal 65 disebutkan tentang korban anak yang berhak memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual dalam rangka pencegahan jangka waktu yang lama. Perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah, lembaga swadaya, masyarakat yang konkret terhadap kasus kekerasan seksual. Pendidikan karakter perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah, dari mulai sekolah dasar. Kemudian penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual perlu ditambah dengan ketentuan pada Undang-Undang Peradilan HAM, mengingat bahwa dampak kekerasan seksual akan melekat seumur hidup dan mempengaruhi masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.